Eh, Pertama, kenapa kok saya tobat kok semakin sulit? Saudara, kalau Anda punya baju kotor, maka apa sikapnya Anda? Cuci, dicuci. Wah, kotornya terlalu ngeflek, diucap. Nah, kalau perlu kasih pemutih, kemudian diperas, kemudian disetrika, maka akan menjadi baju yang seperti baru, layak untuk ditampilkan. Paham? Anda telah melakukan perbuatan dosa macam-macam. Anda bertobat, mungkin di situ karena Anda pernah menipu, karena Anda pernah merentenkan duit, karena Anda itu ekonomi anjlok, mungkin ada sakit, mungkin ada itu, dalam rangka Allah membersihkan kamu sehingga nanti kamu akan menjadi seperti yang baru, layak kamu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak nanti masuk kuburan dengan bawa ruh yang kotor, jadi azab di kuburan, sampai dibawa ke akhirat jadi neraka, azab jahanam nanti. Allah tidak menghendaki itu. Anda dibersihkan di dunia untuk Anda langsung setelah keluar di dunia ini Anda layak masuk surga. Kira-kira itu rahmat Allah atau itu adalah Allah tidak menghendaki yang baik bagi Anda? Pencuri di atas dunia ini, dia bertobat, kepegang, ya masuk penjara dulu saudara. Di sana diterapi, di sana dididik, keluar jadi orang baik. Karena itu jangan Anda remehkan perbuatan dosa, karena perbuatan dosa kamu itu akan memancing murka Allah. Murka Allah tadi itu akan bisa redup dengan apa? Dengan cara kamu sabar di dalam menerima ujian dari Allah. Begitu saudara, husnudzon sama Allah. Jangan, wah saya ini gara-gara saya berhenti minum saya sakit, tak teruskan minum, ya mati sul khotimah kamu dalam keadaan mabuk, masuk neraka nantinya. Di situ Allah menghendaki kamu dilebur dosa kamu dengan dikasih musibah ujian tadi itu. Tapi inna ma'al usri yusra, kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan. Kemudahan. Nah, mungkin kemudahan akan ia dapatkan sebelum dia mati, atau mungkin berhenti kesulitannya dengan kematian, tapi menjadi kemudahan yang luar biasa sampai masuk wasanuyassiruhu lil yusra, masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Udahlah jalani kehidupan di atas dunia ini, yang penting kamu dalam ridha Allah. Nikmat kok nikmat. Orang itu nikmat itu bukan karena kekayaan, bukan karena kesehatan, tapi nikmat itu karena ridha Allah. Karena ridha Allah. Saya mau tanya, kira-kira Sayyidina Hamzah nikmat apa enggak? Walaupun dia tadi itu gugur dalam pertempuran. Kira-kira mereka syuhada itu nikmat apa enggak? Nikmat saudara. Cuma kita aja yang pandangannya duniawi. Kesian, yang kasihan ente. Belum tahu, belum tentu matinya baik. Kira-kira mana yang lebih lega? Kambing yang sudah dipotong atau kambing yang mau dipotong? Yang sudah dipotong, wah sudah selesai dia merasakan sakitnya. Tapi yang belum dipotong dia, yang sudah mati husnul khotimah, selesai saudara. Yang belum ketemu Israel nih loh, yang belum merasakan sakaratil maut ini loh. Ini yang harus dikhawatirkan gitu. Dengan dia sabar, maka insya Allah dia akan mendapatkan kemudahan semuanya itu. Begitu maksudnya ya. Ada yang berikutnya apa?
Udah adzan belum? Panjang sih adanya. Pertanyaan kedua itu Ustaz, masalah ziarah. Ziarah. Jadi memang ziarah kubur itu ada beberapa faedah. Pertama, untuk mengingatkan kamu tentang akhirat. Tahukah kamu yang kamu ziarah itu pernah hidup seperti kamu? Kalau ziarah kepada orang yang soleh, Masya Allah, yang ziarah baca Quran, yang ziarah di situ berzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Yang ziarah di situ berdoa, nikmat nggak di kuburan dia? Tapi kalau orang yang nggak soleh, ziarah ada di situ untuk selfie, kuburannya raja, hanya bahan cerita. Inilah Fir'aun, kan Fir'aun juga ada ziarah sana. Ya begini ya, yang raja dulu tadi itu dihormat begini, jijik ya, begini jadi tengkorak begini ya, dan seterusnya lah, untuk menjadi ibroh jadinya. Karena itu mungkin akan membuat kamu sadar, ya Allah, aku kepingin mati sebagai orang yang soleh, jangan sampai mati sebagai orang yang tidak soleh. Itu yang pertama. Surul kubur, ziarah kuburan, fa inna tudzakirukumul akhirah, karena sesungguhnya kuburan itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Paham ya? Ziarah kubur itu juga bisa menenangkan jiwa. Tahu enggak apa yang membuat manusia tadi itu bingung, gelisah, gundah, kacau? Dunia. Yang dilihat dunia, yang didengar dunia, yang dipikir dunia, yang diucapkan dunia, gerak-geriknya dunia. Sumpah Pak, ada di kuburan nggak ingat dunia lagi, udah selesai, ada di situ. Ya Allah, yang saya kejar-kejar, yang saya pikir, yang saya lihat, yang saya itu, kalau sudah gini gimana? Ini untuk membuat kamu itu menjadi, ya kalau begitu saya harus menyediakan istana setelah mati, bukan istana sebelum mati. Kenapa? Istana sebelum mati pasti ditinggal dengan kematian. Kalau begitu saya harus mempersiapkan bekal untuk setelah mati. Kenapa? Bekal uang semuanya akan berhenti dengan kematian. Kalau begitu saya harus mencari penerang setelah mati. Kenapa? Semua penerang ini semuanya nggak akan sampai kalau kita mati ada di alam kubur. Jadi plong pikiran. Nih, tak kasih paham kamu. Ini gambaran ya. Kira-kira ketika kamu itu kacau semuanya, kamu pejamkan mata kamu nggak usah masuk tempat yang sunyi. Kamu pejamkan mata kamu tenangkan pikiran kamu tarik nafas. Itu akan mengurangi stresnya kamu. Kenapa? Karena kamu sudah tidak memandang duniawi, tidak mendengarkan duniawi, tidak memikirkan duniawi. Ternyata ketika kamu menjadi orang yang mengurangi keduniaan kamu, disitulah ada ketenangan, saudara. Disitulah ada ketenangan. Termasuk untuk mengurangi keduniawian ziarah kubur. Delok opo kono-kono. Ya dan kuburan dah. Begini. Manusia itu begini semuanya. Yang diingat apa kalau sudah dalam kubur? Istananya, mobilnya, tanahnya, amalnya. Lah kamu bagaimana? Di situ akan membuat kesadaran bagi kita, begitu ya. Apalagi kuburannya orang soleh, berkah, sehingga menjadi hati tenang, turun sakinah nantinya.